Gunung api bergolak, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Pak Surono, pakar vulkanologi. Pak Rono, ini apa yang ada di pemikiran banyak masyarakat kan sebetulnya karena Indonesia itu termasuk di cincin api. Ini semacam mungkin orang berpikirnya bahwa ini adalah sebuah aliran energi di bawah tanah ini yang terus kemudian energi itu pada tempat-tempat tertentu ingin dikeluarkan, maka seolah-olah ya itu tadi seperti pertanyaan saya di awal, bahwa kalau ada satu gunung meletus, kemungkinan besar gunung-gunung yang lainnya juga akan meletus seperti itu. Sebetulnya nggak seperti itu ya Pak ya? Tidak seperti itu. Sebagai contoh kan, sudah sejak tahun 2010 seperti Sinabung ya. Gunung 2010 Sinabung ya? meletus sebentar, kemudian berhenti. 2013 terus menerus sampai 5 tahun sekitar 2018. Sekarang mulai lagi seluruh gunung api Sumatera ya baik-baik saja, nggak masalah gitu loh. Ya. Ya kan? Kemudian Semeru dari dulu memang ya sering sekali mengeluarkan material letusan, tetapi hanya jatuh di sekitar kawah, hampir tidak berhenti tiap harinya. Yang membahayakan Semeru menumpuk kubah lava yang sewaktu-waktu gugur kemarin terjadi tanggal 1 Desember 2020. Merapi memang sudah cukup lama ya, sejak tahun letusan sangat besar yang masyarakat tidak pernah mengalami hal seperti itu adalah tahun 2010. Ya baru sekarang ini krisis terjadi kan cukup lama karena memang letusan besar, hampir mungkin material di dalam tubuh gunung apinya itu keluar semua tahun 2010 sehingga perlu waktu untuk mengumpulkan energi, barulah sekarang ada letusan. Raung itu ya kan 2014 dan 2015 itu pernah meletus juga. Tetapi ya seperti itu, hanya tercatat dalam peralatan dan masyarakat nggak melihat, hanya mendengar paling. Ya kan? Tidak perlu menjadi heboh. Dan saya kira masyarakat Indonesia harus terlatih karena Indonesia memiliki gunung api terbanyak di dunia. Seharusnya sudah memahami lah karakter gunungnya. Bahkan nenek moyang kita itu, bahkan Mas mungkin ya semua pemeriksaan yang sekarang pernah menggambar dua gunung waktu belum masih kecil ya, gambar dua gunung, ada matahari gitu ya, sawah dan sawah gitu kan. Itu mencerminkan mungkin literasi kita saat itu kurang sehingga belajarnya gambar gunung, sawah, kesuburan. Setiap ada gunung api memang kesuburan ada di sana. Kan? Di samping itu juga pertunjukan wayang juga selalu diawali dengan gunung, diakhiri dengan gunung. Bahwa memang nenek moyang kita mungkin sudah mengajari ini loh, kita punya gunung api yang terbanyak. Kalian ini harus hidupnya berdampingan dengan damai, harus harmoni gitu. Karena gunung api memberikan air, memberikan keindahan, memberikan kesejukan, kesuburan dan sebagainya gitu. Tapi jangan lupa ancamannya juga gitu kan Pak Rono maksudnya. Jangan lupa ancamannya. Yang penting itu harus berani berbagilah ruang dan waktu dengan gunung itu. Kalau daerahnya ini bahaya, di mana gunung api sering mengeluarkan material ke situ, ya akan ke situ terus. Ya jangan ngeyel tinggal di situ gitu loh. Atau kalau tinggal di situ, pada saat gunung apinya aktif, ya mau berpindah dia. Mau berbagi ruang, kalau gunungnya tidak aktif, boleh di situ. Tapi waktu gunung apinya mau aktif, ya keluar dulu sebentar lah. Jangan ngeyel gitu. Itu tetap ada semacam sinyal ya Pak Rono, ketika dia mau meletus itu, sehingga masyarakat yang merasakan sinyal itu punya jeda waktu untuk segera mengambil antisipasi begitu? Semua gejala alam ya kan, seperti hal yang paling mudah hujan lah ya kan. Pasti ada mendung dulu, ada geledek, ada gerimis. Tidak ada hujan terik tiba-tiba terus hujan deras sekali, itu nggak ada ya kan. Demikian juga gunung api dengan teknologi seorang ahli atau sekumpulan ahli bisa merekam pesan-pesan dari gunung api tersebut tentang pengakuan si gunung itu. Oh, saya sedang begini, potensi yang akan terjadi yang bisa diinterpretasikan oleh ahli, oh begini. Risiko apa yang dihadapi oleh masyarakat adalah ini. Karena objek mitigasi bencana gunung api adalah manusianya. Ya bagaimana seorang ahli bisa menjembatani dengan teknologinya itu apa maunya gunung api
apa maunya manusia di situ, sehingga bisa harmoni. Oh yuk nyingkir sebentar deh, boleh sih tinggal di situ walaupun daerah bahaya, tapi menyingkir pada saat gunung apinya sedang begini. Nah di sini peran ahli, ya kan, menjembatani dengan teknologi apa maunya gunung api, itu apa maunya manusia. Gitu. Sinyal-sinyalnya biasanya apa saja Pak yang bisa diamati secara langsung atau harus menggunakan teknologi tertentu seperti apa? Mengukur gempanya itu gitu ya. Ya gempanya. Jadi sebetulnya memantau gunung api itu seperti seorang dokter ya. Dokter kan sering mendengarkan denyut jantung kita. Nah, ahli gunung api itu memasang alat kegempaan untuk memantau denyutnya seperti apa. Bisa saja gempa atau denyut terus-menerus gitu. Terus dokter juga memeriksa temperatur tubuh kita. Ahli gunung api juga mengukur suhu dari gunung api tersebut, ya kan, temperatur gunung api tersebut. Kalau temperaturnya naik, kemungkinan energinya naik. Ya. Kalau detaknya nggak benar, biasanya nggak banyak gempa, tiba-tiba banyak gempa, dan mungkin dokter tekan-tekan perut kita kan, jangan-jangan kembung atau apa. Gunung api juga pada waktu meningkat kegiatannya karena ada tekanan dari dalam, gunungnya ini sedikit melembung. Walaupun mungkin melembungannya itu dalam orde sekian, sepersekian milimeter sampai orde sentimeter. Itu terlihat Pak ya? Kalau dengan alat terlihat, diukur. Kalau nggak dengan alat ya nggak bisa. Bahkan gempanya pun manusia nggak merasakan, walau sedekat apapun, karena gempa-gempa gunung api paling di bawah 2 pada skala Richter. Sehingga tidak dapat dirasakan oleh masyarakat itu. Dan alat-alat itu sebetulnya ada di tempat pemantauan pasti ada. Pasti ada. Nah, itulah kadang-kadang Anda menyingkir ya kan. Walaupun meningkat tinggi, belum tentu kan gunung itu akan meletus. Seperti kita juga, mendung. Coba kalau keluar bawa payung lah. Apakah mendung itu pasti hujan? Jam berapa hujan itu? Kan nggak jelas juga kan? Ini kayak lagu itu Pak. Tanda dari alat itu, ini mendung nih. Si gunung api ini, ini ada tanda-tanda nih mau meletus. Ya sudah nyingkir aja dulu. Kalau nggak jadi letusan, ya balik aja lagi. Seperti kita. Mendung kita bawa hujan, bawa payung. Kalau hujan kita pakai, kalau tidak ya nggak apa-apa. Nah, Pak Rono, maaf saya potong. Apakah dari amatan-amatan itu sebetulnya dari teknologi yang dipakai, pengukuran gempa, melihat menggembungnya gunung, itu bisa diketahui bahwa ini letusannya akan sebesar kurang lebih bagaimana gitu? Ya, saya bisa waktu tahun 2010. Sebenarnya saya tahu bahwa Merapi akan meletus sangat hebat. Masyarakat di situ belum pernah alami, mungkin berapa ratus tahun yang lalu pernah, ya kan? Maka dari itu saya mencoba menghibur mereka. Merapi itu selalu menepati janji, selalu memberi dan tidak pernah meminta kembali dan sebagainya. Dan waktu itu saya tidak bilang mundurnya kilometer, tapi saya bilang desa ini kosong, desa ini kosong. Itu sebenarnya udah 10 kilometer. Sedangkan Mbak Marijan itu tempatnya di 5,5 km. Yang dari dulu nggak kena gitu loh. Kecuali tahun 2006, Mbak Marijan diungsikan dengan cara diculik. Ya, itu strategi Maijen Bambang Darmono waktu itu kan. Akses masuknya ditutup, ya kan. Mbak Marijan diselamatkan. Begitu ada kejadian tidak masalah gitu kan. Kemudian setelah kejadian aman, kemudian dikembalikan tanpa diketahui orang, sehingga nggak ada yang dihilangkan mukanya lah waktu itu. Nah tahun 2010 tidak dilakukan itu, ya kena itu. Nah sebenarnya waktu itu saya mundurnya 10 hanya saja, saya tidak ngomong 10 karena apa? Kalau saya ngomong 10, wah ini belum pernah 5 km aja belum kena kok. Apain 10? Itu jadi polemik lagi nanti Pak ya. Terjadi letusan besar. Saya kenapa tidak sekaligus mundur 20 waktu itu? Kalau saya mundur 20, selain banyak protes, saya bunuh wisata Jogja. Saya bikin panik orang tua, siswa dan mahasiswa yang sekolah di Jogja. Itu harus ada
sosioteknologi ya, teknologi tapi berwajah sosial lah, sedikit jangan terlalu menakut-nakuti. Oke. Pak Rono, sebetulnya apa yang membuat letusan itu menjadi besar, mengkhawatirkan, atau mungkin seperti yang dulu pernah kita sama-sama di Kediri ya, waktu letusannya cuma sedikit gitu aja. Apa sebetulnya menyebabkan itu? Kuncinya ada di gasnya. Jadi magma waktu naik ke atas, ya kan, dia temperaturnya sampai 1300-an derajat Celcius. Waktu naik ke atas kan terjadi proses pendinginan. Nah, gasnya ini terlepas, terakumulasi di dekat permukaan. Kalau terus-menerus menumpuk gas ini, tekanan kan semakin lama semakin besar, yang membuat gunung itu semakin melembung kan. Nah, tergantung laju gelembungnya dan laju kegempaannya dan potensi gas yang ada. Nah, ini yang membuat gunung api ini akan meletus besar atau meletus kecil. Ya kan? Nah, sekarang Merapi itu gembos terus, ya kan? Ada guguran material pijar, ada hembusan asap dari kegempanya, ada awan panas guguran. Maka kecil kemungkinan, bahkan dapat dikesampingkan, aktivitas Merapi sekarang ini bisa menghasilkan letusan seperti tahun 2010 karena gasnya pada bocor. Sama dulu waktu Kelut tahun 2007. Ya. Danau itu berubah terus airnya. Ya kan, saya tanya apa? Ini karena gas. Jadi saat itu 2007 gas di Kelut itu escape terlalu banyak sehingga yang ada magma muncullah di permukaan menjadi kubah. Tidak meledak. Beda balon saya isi air dengan balon saya isi gas. Ledakannya kan beda gitu loh. Oke. Seperti itu. Jadi artinya mungkin kalau kita bicara soal gasnya ini saya membayangkan itu nggak bisa kita modifikasikan ya Pak Rono ya. Itu memang sudah alam itu seperti itu. Nah, apa yang membuat itu besar atau tidak besar letusannya itu tergantung apakah memang gas-gas yang berada di dalam itu sudah keluar lebih sedikit duluan sehingga sisanya sedikit, atau memang ya seperti yang tadi disebutkan tidak ada bocoran gas sehingga gas itu mengumpul dan sangat mungkin terjadi letusan besar. Kalau tidak ada bocoran, seperti tahun 2010, Merapi itu nyaris tidak ada bocoran. Ada bocoran tapi tidak signifikan. Sehingga terjadi penumpukan gas yang sangat luar biasa. Jadi biasanya orde ya sentimeter itu, melembungnya ini bisa melembung hampir orde setengah meter. Bisa bayangkan gunung melembung kiri kanan setengah meter ini kan. Ini sangat luar biasa. Kalau itu terlepas tiba-tiba tidak dibocorkan, ini sangat luar biasa. Nah, Merapi sekarang tidak seperti itu, ya kan? Bocornya terlalu besar, ya kan? Sehingga paling seperti Kelut waktu itu ya keluar kubah lava, dan Merapi sekarang membuat kubah lava. Kalau kubah lavanya gugur, terjadi awan panas guguran yang ke arah Sungai Kerasak dan Sungai Boyong, berubah dibanding dengan tahun 2010-2006. Oke. Pak Rono, terkait sekarang Semeru, Merapi, dan juga Gunung Raung ini, boleh nggak kalau saya simpulkan kita sebagai masyarakat memang perlu waspada, tapi jangan terlalu khawatir dengan apa yang terjadi, kira-kira begitu? Sebetulnya itu ya. Jadi misi dari televisi ini dan sebagainya. Ini kan bisnis dalam arti luas gitu ya. Kan informasi adalah kunci dari suatu bisnis. Di mana informasi gagal, bisnis gagal sudah pasti, berhasil kebetulan. Nah kan, informasi seperti ini maka saya katakan, bolehlah kita waspada dengan adanya letusan Raung, Semeru, dan Merapi sekarang. Tetapi tidak berlebihan. Dan saya menghimbau lagi para YouTuber yang sangat canggih-canggih cara mengambil gambarnya, tidak berlebihan memberi komentarnya, karena bisa membuat interpretasi berbeda dengan Merapi yang awan panasnya maksimum hanya 3 km. Ya. Apalagi masih ada trauma masa lalu ya Pak ya? Ya, jangan. Boleh waspada, tetapi tidak paranoia. Oke, baik. Pak Rono, terima kasih banyak pencerahannya di pagi hari ini Pak. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat bagi para pemirsa yang berbahagia. Baik, terima kasih Pak Rono sekali lagi. Pemirsa, Good Morning Jakarta masih akan kembali usai jeda.